Oke, kita akan membahas tentang kalkulus ya. Jadi untuk kalkulus ini kita coba lihat soal-soal EAS ya dari soal-soal sebelumnya. Oke, kita coba lihat untuk soal-soal ini ya. Oke, soal nomor satu. Jadi diberikan kotak kotak 4 persegi panjang yang tertutup gitu, dengan dasar bujur sangkar volumenya 2560. Harga bahan untuk atas dan bawah itu 4.000 dan untuk sisinya adalah 6.000. Nah, kita perlu menentukan biaya terkecil untuk membentuk kotak tersebut gitu. Jadi, kalau kita punya eh, persegi panjang kayak gini kan. Nah, ya kan bentuknya kayak gini ya. Nah, harga untuk bagian atas dan bawah. Jadi ini bawah. Terus yang ini kan atas. Nah, untuk bagian atas dan bawah itu nilainya 4.000 per senti. Nah, sedangkan untuk sisi-sisi yang lain itu dia 6.000 gitu. Nah, jadi pertanyaannya kita adalah tentukan biaya terkecilnya. Nah, kan kita bisa lihat nih, eh, kalau dasarnya bujur sangkar berarti artinya dasarnya dia itu kan persegi ya. Nah, persegi itu kan dia ukuran sisinya sama gitu. Jadi kalau ini X, ini juga pasti X gitu. Nah, ini kita misalkan tingginya adalah Y gitu ya. Jadi ini X yang tingginya adalah Y. Nah, kan kita bisa lihat ya, ini bagian bawah dan yang ini bagian atas, gitu kan? Sama-sama X panjang sisinya, gitu. Nah, ternyata biayanya adalah 4.000 per senti kuadrat. Jadi kalau luasnya 1 senti itu X, berarti luasnya X kali X kan? Nah, berarti area itu kan rumusnya X kali X, berarti X kuadrat, gitu ya. Ini X kuadrat. Tapi karena atas dan bawah, berarti 2X kuadrat, gitu. Nah, ini adalah biaya untuk atas dan bawah. Jadi, biayanya untuk atas dan bawah, biaya untuk atas dan bawah, itu nilainya adalah 2X kuadrat dikali dikali 4.000, yaitu 8.000 X kuadrat. Gitu. Nah, terus untuk sisi-sisi yang lain, untuk sisi kiri, kanan, terus depan sama belakang. Nah, kiri, kanan, depan, belakang itu kan ada 4 ya. Jadi kiri, kanan, depan, sama belakang. Nah, itu kan dia bentuknya persegi panjang. X kali Y. Gitu. Jadi, biaya untuk eh, sisanya itu kan berarti 4X Y. Nah, gitu ya. 4XY. Nah, 4XY kali apa? Kan kita tahu nih, areanya itu 6.000 tiap 1 cm². Berarti nilainya dia adalah 4XY dikali 6.000. Hasilnya adalah 24.000 XY. Nah, gitu ya. Jadi, fungsinya apa? Fungsinya adalah B sama dengan 8.000 X kuadrat ditambah 24.000 XY. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau mencari tentukan biaya terkecil untuk kotak tersebut. Nah, biaya itu kalau kita mencari biaya terkecil itu kita bisa pakai konsep turunan. Nah, padahal kita mau menurunkan fungsi ini kan. Nah, fungsi ini kan dia masih ada dua variabel. Ada variabel X sama variabel Y. Jadi kita harus menyatakan itu cuma satu variabel aja. Misalkan variabel X ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa pakai konsep volume. Nah, volumenya 2560 kan. Jadi volume sama dengan
Ya, volume volume bangun ruang itu kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Berarti X kali X kali Y. Berarti volumenya adalah X kuadrat Y. Nah, gitu ya. Volume adalah X kuadrat Y. Nah, volumenya berapa? Volumenya adalah 2560 sama dengan X kuadrat Y. Jadi, Y adalah 2560 per X kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Gitu. Ya. Jadi apa BX-nya? Biayanya adalah 8.000 X kuadrat ditambah 24.000 X dikali Y. Y-nya adalah 2560 dibagi X kuadrat. Nah, itu. Jadi, BX-nya adalah 8.000 X kuadrat ditambah, ini kali ini ya, 256 dikali 24 ya. 5 kali 4, 20. 22, 4 kali 2, 8, tambah 2, 10 ya. 6 kali 2, 12. 5 kali 2, 10, 11, 5 ya. Nah, jadi hasilnya 4, 4. Nah, 6144 ya. 6144. Nolnya ada 4 ya. Dibagi X. Nah, ini bisa coret sama ini kan. Gitu. Nah, dari sini kita sudah menemukan fungsi biayanya. Nah, ini kan bisa kita turunkan ya. B aksen X sama dengan 0. Nah, ini ya. Cara menurunkannya gimana? Ini kan kalau diturunkan, ya, kalau kita punya fungsi X pangkat N, turunannya X pangkat N itu kan, turunannya N-nya bisa dipindahkan ke depan kan. Jadi N, terus ini nanti pangkatnya berkurang 1. Gitu, ya. Jadi pangkatnya dipindah ke depan, terus nanti ini pangkatnya berkurang 1. Nah, kalau kita ngeliat dari sini, ini kalau kita pindahkan ke depan, berarti kan ini dikali 2 ya. Terus yang ini, angka 2-nya kan berkurang 1. Jadi 16.000 dikali X. 16.000 X gitu ya. Nah, terus ini gimana kalau kita turunkan? Ingat ya, seper X itu sama halnya seperti X pangkat min 1 gitu. Nah, kalau kita mau menurunkan X pangkat min 1, berarti ini tinggal kita pindahkan ke depan kan? Berarti minus X pangkat minus 2 gitu. Jadi yang ini kalau kita turunkan minus 6144 per X kuadrat. Ya, ini sama dengan 0 gitu. Benar ya harusnya ya. Kotak 4 persegi panjang tertutup dengan dasar busur sangkar. Atas bawah, terus kiri kanan depan belakang kan. Hmm, oke. Nah, udah dari sini kita bisa pakai eh, kita bisa tinggal pindah ruas saja kan. 16.000 X sama dengan 644, ini nolnya ada 4 ya, per X kuadrat gitu. Ini dicoret, ini juga dicoret. Jadi X pangkat 3 sama dengan 6144 per 16 ya. Nah, ini X-nya berapa ini? 6144 bagi 16 berapa ya? Kayak angkanya selek deh. 384 ya. Akar pangkat tiganya berapa tuh? Tuh, nggak tahu deh akar pangkat tiganya berapa. Pokoknya nanti tahu dapat lah ya X-nya berapa. Nah, dari X-nya ini, kalian nanti tinggal masukkan ke sini ya nilainya. Jadi ketahuan itu biaya terkecilnya untuk membuat kotak itu adalah segitu. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu soal nomor 1?
Oke, belum ada ya. Aku lanjutkan dulu. Oke, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 diberikan fungsi fx adalah ini. Tentukan selang di mana dia naik turun sama ekstrim relatifnya. Gitu. Nah, gimana caranya kita mencari fungsi itu bisa naik, bisa turun? Fungsi naik turun itu bisa diperoleh dengan cara turunan pertama. Ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh turunan pertama. Nah, gimana caranya? Kalau kita punya fx sama dengan 5 ditambah 4x pangkat 3 min x pangkat 4. Nah, ini ya. Kita cek ini turunan pertamanya berapa. Turunan dari 5 itu 0 ya. Karena kan dia tidak punya variabel. Jadi ini turunannya 0. Terus turunannya 4x pangkat 3. Nah, ini kita lihat nih. Sama kayak tadi kan. Turunan itu, ini pangkatnya kita pindahkan ke depan. Habis itu nanti pangkatnya ini berkurang satu. Jadi nilainya adalah 4 dikali, nah ini x pangkat 3 diturunkan ya, berarti 3x. Terus ini pangkatnya jadi pangkat 2. 12x kuadrat ya. Ini 12x kuadrat. Yang ini, kalau kita turunkan berarti minus 4x pangkat 3. Nah, ini kita set sama dengan 0. Jadi, turunannya apa nih? Turunannya kan 12x kuadrat minus 4x pangkat 3. Nah, ini kita set turunannya itu sama dengan 0. Itu. Jadi kalau kita set sama dengan 0, berarti kan 12x kuadrat min 4x pangkat 3 itu sama dengan 0. Ya. Terus, apa yang sama sehingga bisa dikeluarin? Ini sama-sama punya 4x kuadrat. Ya. 4x kuadrat. Sisanya adalah 3 dikurangi x. Nah, gitu ya. 4x kuadrat, 3 min x. Berarti, dari sini kita bisa mendapatkan x-nya adalah 0 atau x-nya adalah 3. Nah, dari sini baru kita masuk ke garis bilangan. Ini 0, ini 3. Ya. Contoh, kita masukkan nilainya 4. Kalau kita masukkan nilainya 4, ini kan 4 jadi positif ya. Positif, nah ini negatif. Positif kali negatif itu nilainya negatif. Gitu. Nah, terus kita masukkan di sini nih. Misalnya kita masukkan 1. 1 kita masukkan ke sini, ini positif, positif. Nah, ini positif kali positif jadinya positif. Ya. Terus ini kita masukkan nih, misalnya min 1. Min 1 masukkan ke sini positif, masuk ke sini positif. Berarti positif kali positif itu positif ya. Nah, gitu ya. Jadi nggak mesti selang-seling ya teman-teman. Kalau 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 nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang katanya selang-seling. Kalau kata aku jangan ya. Jadi mending dicek gitu. Ya, dicek angka angka random gitu ya di sini. Kita ngecek 4, 4 negatif. Kita ngecek 1, 1 ternyata positif ya. Kita ngecek min satu juga ternyata positif gitu. Jadi nggak mesti selalu selang-seling ya. Nah, dari sini apa yang kita bisa peroleh? Berarti kita bisa peroleh bahwa kapan saat dia naik? Naik itu ketika kurang dari 3. Nah, jadi fungsi naiknya itu saat X kurang dari 3. Ya, gitu. Atau gini deh, gini-gini. Kita tulisnya gini aja deh. Nah, saat X kurang dari 0 atau saat X di antara 0 sampai 3. Terus fungsi turunnya gimana? Fungsi turun itu saat X-nya lebih dari 3. Gitu ya. Nah, ini kan ketika dia turun. Kalau turun itu ketika tandanya negatif. Naik itu ketika tandanya positif gitu ya.
Oke, paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Nomor 2A, paham ya? Aku lanjutin dulu aja. Oh ya, teman-teman yang baru join, jangan lupa ini ya, isi link absen. Nih, aku kirim sekali lagi ya. Ini link absen. Ini link feedback ya. Oke, jadi teman-teman isi ya. Jadi itu juga buat untuk rekapan kita kan. Oh, ternyata dari BPM ini ternyata cuma 5 nih yang datang. Ya udah, nggak apa-apa. Tuh. Nah, nanti untuk kedepannya lah, biar kita bisa evaluasi kan. Terus habis itu, eh terus habis itu ini yang B. Yang B adalah titik ekstrim relatif ya. Nah, ekstrim relatif. Titik ekstrim relatif itu terjadi ketika turunannya sama dengan nol, ya kan? Nah, saat turunannya nol itu terjadi di mana? Kan kita cek ini. Eh, turunannya kan kita sudah tahu ya, 12x kuadrat minus 4x pangkat 3. Kalau kita keluarkan 4x kuadratnya, sisanya kan 3 minus x. Berarti x-nya 0, x-nya 3. Nah, itu kan. Ini kan terjadi saat x-nya 0 dan x-nya 3. Ini kita bisa masukkan lagi ke fungsi awalnya ya. Nah, fungsi awalnya kita kan 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4. Nah, ini kan kita bisa masukkan ke sini ya. Saat dia 0, maka nilainya adalah 5, ya kan? Tapi saat kita masukkan 3, nilainya adalah 5 ditambah 27 kali 4 ya. 108 ya. Dikurangi 3. 3 pangkat 4 itu 81. Berarti 113 dikurangi 81 ya. 32. Nah, itu ya. Itu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih yang mana yang lebih minimum dan lebih maksimum kan. Gitu. Jadi titik ekstrimnya kan ada dua nih. Ada 5 sama 32. Tapi ekstrim minimumnya yang ini kan. Ini adalah ekstrim minimum. Nah, yang ini adalah ekstrim maksimum. Gitu. Ekstrim minimumnya di 0,5, ekstrim maksimumnya di 3,32. Ya. Oke, paham ya, teman-teman? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, so far so good ya. Oke, jadi tentang turunan itu intinya gitu ya. Jadi teman-teman harus ngerti konsep turunan, nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya. Gitu. Oke, terus yang C. Yang C, eh, tentukan selang kecekungan sama titik beloknya. Nah, kecekungan itu apa? Kecekungan itu kita cek turunan kedua. Nah, ya, turunan kedua. Apa itu turunan kedua? Turunan kedua itu turunan dari turunan pertama. Gitu ya. Jadi turunan dari turunan pertama. Nah, turunan pertamanya, kalau kita lihat, f aksennya kan 12x kuadrat min 4x pangkat 3. 12x kuadrat min 4x pangkat 3. Nah, turunannya apa nih? Turunannya adalah, nah sama kayak tadi kan. Ingat, ini kalau kita turunkan, ini pindah ke depan, terus ini pangkatnya berkurang satu. Juga sama ya. Ini 3, 3 pindahkan ke depan, terus nanti ini pangkatnya berkurang satu. Jadi kalau ini kita pindahkan ke depan, berarti ini 24x. Nah, ya kan? Nah, yang ini kita pindahkan ke depan, berarti 4 kali 3, 12 ya. 12x. Nah, ini pangkatnya berkurang satu, jadi 24x. 12x kuadrat. Nah, ingat, kecekungan kita set sama dengan nol. Ini rumus dari cekung. Ya. Jadi 24x min 12x kuadrat sama dengan nol. Kalau kita keluarin 12x-nya,
Sisanya adalah 2 minus X, ya kan? 2 dikurangi X. Berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Nah, itu ya. X-nya 0 sama X-nya 2. Gitu. Nah, terus kita cek ini. Apakah ada titik belok? Jadi, titik belok itu kan artinya titik ketika turunannya tidak berubah tanda kan. Jadi, kalau contoh fungsinya naik. Fungsi naik itu kan berarti kayak gini. Kalau fungsi turun kan kayak gini. Ya, ini fungsi naik, fungsi turun gitu kan. Nah, terus kalau fungsi belok itu gimana? Misalnya dia naik. Setelah dia naik, dia nggak ada perubahan. Jadi dia di sini. Terus dia naik lagi. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan artinya dia flat ya. Flat. Artinya dia tidak ada perbedaan gradien kan. Nah, ini terjadi ketika turunannya sama dengan nol. Gitu. Nah, sekarang kita cek ini. Dari sini mana yang turunannya nol ya. Kalau kita cek, ini ternyata turunannya nol ketika X-nya sama dengan nol. Nah, berarti artinya ini adalah titik belok. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita cek titik beloknya di mana? Di 0,5. Berarti titik beloknya adalah 0,5. Oke, gitu ya. Nah, udah selesai. Tinggal kita sketsa grafiknya. Nah, sekarang kita sketch ini. Gimana kita sketsa grafiknya? Pertama, kita ambil semua nilai-nilai X-nya. Ya, mulai dari X-nya itu kan ada 0, ada 3, ada 2. Ya, 0, 2, sama 3 kan. Jadi kalau kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, ini ada 0, terus ini ada 2, terus ada 3 gitu kan. Ini 1 ya. Nah, kita cek nih. Saat dia 0, saat dia 0 ternyata nilainya adalah 5. Berarti kalau kita sketch kurang lebih dia di sini ya. Nah, ini 5 nih misalnya. Ya ini nggak sesuai itulah, nggak sesuai apa? Nggak sesuai denak, apa nggak sesuai skalar ya. Nggak sesuai skala ya. Jadi dia di sinilah 0, 5. Saat dia 3, 32. Nah, ini kan perbedaannya aja jauh banget ya. Dari 5 ke 32. Jadi dia ke sini banget gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita itu, kita mau tahu nih, dia itu dari sini ke sini itu seperti apa. Jadi kita nggak perlu tahu secara detail lah fungsinya dia tuh titiknya apa aja. Gitu ya. Nah, itu ya. Ini saat dia 3, ini 32. Nah, sekarang kita cek nih. Dari 0 sampai 3, itu ternyata dia nilainya selalu naik terus ya. Gitu ya. Jadi dia itu nilainya naik terus. Tapi titik beloknya di saat dia nol. Jadi artinya dari sini ke sini dia tuh naik terus nih. Nah, terus belok, belok bentar terus naik lagi. Habis itu setelah dari 3, dia mengalami penurunan kan. Nah, jadi dia turun kayak gini. Gitu ya. Gitu. Nah, ya, agak jelek lah gambarnya. Mungkin kita coba lihat di Desmos ya. Tuh, coba kita cek di Desmos. 5 ditambah 4x pangkat 3 minus x pangkat 4. Nah, gitu ya. Dia naik, terus belok bentar, naik sampai ke 32, terus habis itu dia turun ya. Gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini turunnya sampai turun habis ya. Ini, gitu. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, belum ada ya. Oke, mungkin aku lanjutkan dulu.
Nih, soal nomor 3. Hitung integral dari ini. Ya. Nah, kalau kita hitung integral, gimana caranya? Yang paling gampang. Kita bisa pakai namanya permisalan U. Ya. Nah, jadi kalau ngitung integral kayak gini, ini kan mungkin kelihatan susah ya. Ini kita bisa pakai metode namanya permisalan U. Gitu. Nah, apa yang kita misalkan U? Bagian yang kita misalkan U adalah bagian yang terlihat susah. Nah, itu ya. Coba teman-teman lihat nih, bagian mana yang kelihatan susah? Yang kelihatan susah itu kan yang ini kan, ya ini kan kelihatan susah. Jadi yang ini yang kita misalkan U. Jadi kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 1. Nah, gitu ya. Terus kalau kita sudah pakai permisalan U, kita tidak boleh pakai variabel x lagi. Jadi semua yang dinyatakan dalam x harus diubah ke dalam U. Nah, itu ya. Semua yang masih dinyatakan dalam X harus diubah ke U. U gitu ya. Nah, jadi kalau X-nya 0, maka U-nya adalah 1. Ya kan? Terus yang ini 4 kan? Kalau X-nya 4, berarti U-nya adalah 2 kali 4, 8, 9 ya. 9. Nah, berarti artinya ini kita integral dari 1 sampai 9. Kan itu. Nah, terus ini gimana ini? Kalau kita punya ini U, ini kan akar 2x tambah 1. Berarti ini adalah akar U. Ya. Nah, ini kan 4x. 4x itu apa? Kalau kita lihat, U sama dengan 2x tambah 1. Berarti U dikurangi 1 sama dengan 2x. Gitu ya. Kalau kita bilang ini 4x, berarti kan ini bisa kita kali 2. Kalau kita kali 2, berarti 2 U dikurangi 1 sama dengan 4x. Nah, jadi ini adalah 2 U min 1 ya. 2 dikali U min 1 adalah 4x. Oke, selesai ya. Tinggal dx-nya. Apa dx-nya? Kalau kita lihat U adalah 2x plus 1, berarti turunannya adalah 2, kan gitu. Jadi, dx-nya adalah du per ini. Ini dikali du dibagi 2, ya. Nah, ini bisa dicoret ya. Gitu. Jadi, kalau kita integral, nah ini integralnya berarti sisanya adalah U min 1 dibagi akar U. Ya. Nah, itu ya. Integral dari 1 sampai 9 U per akar U dikurangi 1 per akar U. Ya. Nah, U dibagi akar U ini apa? Ini kan sama aja kayak U pangkat 1 dibagi U pangkat setengah. Nah, ini dari bentuk eksponen, kan kita bisa buat ini adalah U pangkat 1 dikurangi setengah ya. Berarti ini adalah U pangkat setengah. Nah, sedangkan yang ini kan seper akar U. Berarti ini kita nyatakan U pangkat minus setengah. Ya. Nah, udah ini tinggal kita integral ya. Berarti U pangkat 3/2 per 3/2 minus U pangkat setengah per setengah ya. Batasnya dari 1 sampai 9. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan aja kan. Berarti 2/3 U akar U min 2 akar U. Batasnya dari 1 sampai 9. Kita masukkan nih 9. 2/3 kali 9 dikali 3 min 2 kali 3. Terus kita kurangi saat dia 1. Saat dia 1, ya, 2/3 dikali 1 dikali 1 minus 2 kali 1. Ya. Hasilnya adalah 18 dikurangi 6
dikurangi 2 per 3 dikurangi 2. 18 kurangi 6 itu 12, minus 2 per 3 ditambah 2. Berarti 14 minus 2 per 3 ya. Berapa tuh? 14 kurangi 2 per 3 itu 40 per 3 ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjutkan dulu aja. Oke, nomor 4. Soal nomor 4, hitung dan nyatakan bentuk polarnya dari ini. Nah, ini namanya bilangan kompleks ya, teman-teman. Jadi, ini tuh namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu, dia itu bilangan yang berbeda dari bilangan real. Tuh, kalau kita bilang bilangan real, contoh, kita bilang angka 1, angka 2, angka 0, pi. Pi itu bilangan real ya, 3,14 itu nilainya. Terus apalagi? 2 per 7, akar 3. Nah, ini semua bilangan yang nyata ya. Nah, sedangkan bilangan kompleks itu bilangan yang kesannya nggak real, akar min 1. Akar min 1 itu apa? Dia kan imajiner ya. Dia kan imajiner. Itu. Jadi kita nggak bisa menyatakan ini ke dalam ini ya. Itu karena memang bilangan kompleks itu adalah field yang beda dari bilangan real. Gitu. Nah, terus pertanyaannya kok kok terus terus untuk apa dipelajari, Mas? Kan ini dia kompleks itu ya. Dia dia imajiner, dia nggak nyata gitu. Kenyataannya eh, konsep-konsep yang ada di dunia ini ya, salah satunya itu contoh RLC. RLC itu namanya ini ya, rangkaian listrik arus bolak-balik, arus bolak-balik ya. Nah, rangkaian listrik arus bolak-balik itu ternyata kita bisa pakai konsep imajiner ya, konsep bilangan kompleks. Jadi walaupun ini memang kesannya nggak nyata, tapi ternyata ini bisa ada implementasinya ya di dunia nyata gitu. Nah, contoh lain lagi kalau sudah ngomongin yang tingkat tinggi, misalnya kita ngomongin kuantum. Nah, kuantum itu kan apa ya, kompleks kan, dia nggak jelas gitu. Tapi ternyata kuantum itu eh, walaupun memang dia masih riset, tapi ternyata memang kuantum itu sangat berguna gitu. Nanti kalau di tingkatan atas lebih tinggi ya, kita sudah nggak ngomongin lagi tentang computing secara biner. Nah, ini kalau ini mungkin kita sedikit ngomongin tentang komputer lah ya. Kalau computing secara biner kan kita bilangnya 0 1 kan. Dia true atau false gitu. Ya. Kalau kalian buat program kan if apa, kalau dia benar maka jalankan kan. Kalau dia nggak benar nggak jalankan. Tapi kalau kita sudah ngomongin kuantum ya, quantum computing itu nggak ada benar salah gitu kan. Gitu ya. Jadi dia ada namanya kondisi 0 dan 1 secara bersamaan. Gitu. Aku lupa namanya qubit atau apa gitu. Qubit. Nah, ini ya qubit gitu. Jadi dia itu berada di 0 1 secara bersamaan gitu. Nah, konsep yang kayak gini kan nggak jelas kan. Ini memang pusing lah. Kita belajar dasprok aja if else kan ada 0 ada 1. Nah, tapi kalau seandainya di masa depan itu bisa semakin lama semakin canggih, maka apa yang kita pelajari sekarang mungkin aja nggak akan apa ya, nggak akan terlalu signifikan terpakainya. Itu ya keren ya, kuantum itu keren sekali. Cuman memang dia tingkatan yang lebih tinggi. Nah, oke, nggak usah ngomongin terlalu banyak lah tentang kuantum. Ya, kita coba ngerjain soalnya aja ya. Karena kan kita fokusnya untuk lulus ya dari kalkulus ini. Gitu. Tapi kalau emang kalian tertarik untuk mempelajari komputasi lebih dalam, ya, komputer itu nggak sekedar cuma kita ngoding atau apa gitu. Kalau teman-teman tertarik untuk riset lebih dalam tentang komputer ya, komputer itu perkembangannya sangat canggih sekali. Gitu. Oke, jadi hitung dan nyatakan bentuk Z sama dengan X plus Y dari bilangan kompleks ini. Nah, kan kita lihat bahwa ini adalah 2 cis 20 per 2 cis 40. Nah, cis itu namanya eh, cos theta ditambah I sin
theta. Ya, ini namanya cis. Cis itu adalah bentuk kompleks dari suatu argumen, ya, argumen atau sudut gitu. Nah, ini itu ada bentuk bentuk umumnya. Jadi kalau contoh di bilangan kompleks itu kita ada bentuk umum R cis theta. Nah, R cis theta itu apa? R cis theta itu kita bisa menyatakan ini sebagai R dikali E pangkat I theta. Ya. Nah, gitu ya. Ini namanya bentuk Euler-nya. Jadi, teman-teman bingung gitu, wah ini apa ini? E itu apa? Theta apa? I apa? Jadi, I itu namanya imajiner. Ya, itu juga penemuan terbaru. Enggak terbaru sih, itu udah berapa ratus tahun yang lalu. Itu penemuan lah intinya. Ya, imajiner. Imajiner itu adalah akar min satu. Ya, itu kesepakatannya saintis ya. Dia bisa bisa sepakat kalau ada bilangan yang real, ada bilangan yang nggak real gitu kan. Mereka sepakat kalau bilangan imajiner itu akar min satu. Ya, terus habis itu ada juga namanya E. Nah, E itu dia ditemukan ya. Ditemukan oleh Euler. Itu namanya bilangan Euler. Dia itu sama kayak pi. Ya, kalau kita bilang pi itu nilainya 3,14 gitu. Ya, dia dia sama lah kayak sama kayak pi. Nilainya kurang lebih 2,7 ya. Gitu. Nah, terus theta itu apa? Theta itu adalah sudut ya. Theta itu adalah sudut. Nah, jadi sudutnya berapa gitu kan. Terus kalau kita ngelihat ini berarti kita bisa bilang R-nya adalah oh ya, satu lagi R. R itu adalah panjang panjang sisinya ya, panjang sisi miring itu. Kita ngelihat ini R-nya adalah 2. Nah, berarti kan 2 dikali E pangkat I theta. Berarti ini 20 derajat, kan itu. Pangkat 5 ya, ini pangkat 5. Terus yang ini, 2 dikali E pangkat I 40 derajat kan. Nah, ini pangkat 5 juga. Gitu. Nah, pertanyaan yang kalau kita punya R, E pangkat I theta pangkat N, nah itu nanti jadi gimana? Tuh. Nah, ini ada rumusnya lah ya. Jadi kayak contoh kalau kita bilang 2 pangkat gini deh, 2 kali 7 ya, 2 kali 7 pangkat 3, itu kan kita bisa menyatakan ini sebagai 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3, gitu ya. Ini bentuk eksponen. Nah, itu sama. Kalau kita bilang R sama E pangkat I theta pangkat N, berarti kita bisa bilang R pangkat N dikali E pangkat I theta pangkat N juga. Gitu. Ya. Nah, R-nya apa ini? R-nya kan 2, ininya 5 berarti 2 pangkat 5. Terus ini E pangkat I 20 kali 5. 20 kali 5 100 ya. Berarti E pangkat 100 I. Dibagi sama ya. Ini 2 pangkat 5 dikali E pangkat I 400. Berarti E pangkat 400 I. Gitu ya. Ini bisa kita coret kan. Sama-sama habis. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya adalah E pangkat 100 I minus 400 I. E pangkat minus 300 I. Nah, kan gitu ya. E pangkat minus 300 I. Jadi ini apa ini? Kalau kita bilang kayak gitu, berarti artinya, nah artinya kita bisa menyatakan ke dalam bentuk yang ini kan. Oh sorry, aku lupa ngomong sekali lagi. Karena cis theta adalah E pangkat I theta, berarti E pangkat I theta itu bisa kita nyatakan sebagai cos theta ditambah I sin theta, gitu ya. E pangkat I theta bisa dinyatakan sebagai cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi kalau kita ngeliat kayak gini, berarti E pangkat I dikali minus 300 derajat, itu bisa dinyatakan sebagai cos 300, sorry, cos min 300 ya, itu cos min 300 ditambah I sin minus 300. Nah, gitu ya. Nah, udah. Sekarang tinggal kita lihat aja nih, cos minus 300 itu nilainya berapa. Ya. Ingat ya, ini aturan trigonometri 0, 90,
180, 270, 360. Nah, kalau dia di kuadran satu, maka semuanya positif. Gitu. Kalau dia di kuadran 2, maka sin-nya doang yang positif ya. Kalau dia di kuadran 3, tan-nya doang yang positif. Kalau dia di kuadran 4, maka cuma cos-nya yang positif ya. Nah, kalau kita lihat ini kan dia negatif. Negatif itu kan berarti dia di sini, gitu ya. Nah, berarti kalau dia cos, berarti pasti nilainya positif ya. Cos 300. Nah, gitu kan. Terus apa ini? Ditambah minus I, ditambah I sin min 300. Nah, kalau dia di sini kuadran 4, dia kan nggak ada, dia kan yang positif cuma cos. Berarti selain dia cos, itu dia pasti negatif. Berarti ini minus I sin 300 ya. Minus I dikali sin 300. Nah, udah selesai ya. Tinggal kita hitung itu berapa nilainya. Cos 300 itu sama aja kayak cos 360 dikurangi 60, ya kan? Yang ini sama ya. Ini kayak 360 dikurangi 60. Nah, ini sama aja kayak cos 60 ya. Terus yang ini sama aja kayak eh, 360 dikurangi 60. Nah, hmm, ini sin 300 itu kan dia di kuadran 4. Kalau dia negatif, dia sendiri nilainya negatif. Berarti ini minus ketemu minus lagi kan? Minus I sin 60. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi cos 60 ditambah I sin 60. Yaitu nilainya setengah ditambah setengah akar 3I. Nah, gitu ya. Nah, selesai. Dari sini kita bisa dapat bentuk Z sama dengan X plus Y-nya. Jadi, Z sama dengan X ditambah IY. X-nya adalah setengah, ini I, Y-nya ini ya, setengah akar 3 ya. Gitu. Oke, paham? Sokot-sokot ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Mas, kalau misal Silakan Haikal. nilai kos yang sudut istimewa gitu nilai ngapalinnya gimana ya? Nah, gini, kamu harus tahu aturan sud trigonometri ya. Jadi ada namanya sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu kita tahu bahwa sudut-sudut yang istimewa itu nilainya cuma ada 5 ya. Ada 5 sudut. 0, 30, 45, 60 sama 90 ya. Nah, ini namanya sudut istimewa. Sedangkan sudut yang lain itu dia cuma tinggal dimodif. Ya, sebenarnya kalau kita bilang 300 itu bisa dimodif. 360 dikurangi 60. Jadi kita fokusnya ke sini gitu. Terus misalnya nanti ada 225 gitu. 225 itu bisa dimodif 180 ditambah 45. Nah, fokusnya kita ke yang ini. Nah, gitu ya. Terus gimana caranya ngafalin, Mas? Nah, caranya gini. Yang pertama kamu pegang dulu ini 5 sudut ini ya. Kamu nggak boleh lupa ya. Baru kita tinggal masukkan ke nilai trigonometrinya. Ingat trigonometri ada apa? Sin, cos, tan. Nah, gitu ya. Gitu. Sin, cos, tan. Ini adalah sudutnya. Nah, gitu kan. Gitu ya. Ini adalah sudutnya. Terus, gimana caranya? Nah, kita tahu aja. Sin itu dia pasti dari kecil ke besar. Nah, gitu kan. Kalau cos itu dari besar ke kecil. Nah, terus gimana tan? Tan tinggal kita buat sin per cos gitu ya. Sin dari kecil ke besar berarti 0 setengah, nah, makin besar lagi ya, setengah akar 2. Habis setengah akar 2 nih, semakin besar lagi setengah akar 3.
baru satu. Nah, gitu. Terus kalau cos berarti tinggal dibalik kan? Berarti dia dari besar ke kecil ya. Satu setengah akar tiga, setengah akar dua, setengah nol. Nah, gimana dengan tan? Nah, tan ini kan tinggal ini dibagi ini ya. Nol bagi satu berapa? Nol. Setengah dibagi setengah akar tiga. Nah, berapa itu? Ini kan bisa dicoret ini. Di seper akar tiga. Terus ini 45. Setengah akar dua dibagi setengah akar dua. Nah, ini kan sama ini. Ini juga sama ya. Jadi sama-sama habis. Jadi sisanya satu. Terus ini dibagi ini. Setengah akar tiga dibagi setengah. Nah, ini kan sama ya. Berarti ini akar tiga. Terus satu bagi nol. Satu bagi nol. Ayo berapa ini? Bukan nol ya. Hasilnya adalah undefined. Karena kita nggak bisa membagi bilangan dengan nol. Nah, baru dari sini kamu nanti tinggal modif sendiri ya sesuai sesuai soalnya. Kalau di soalnya itu diminta 300, nah kamu tinggal pakai acuan apa? Acuan sumbu-sumbu yang ini aja kan. Ini sumbu-sumbu ini ya, sumbu-sumbu tegak sama sumbu datar. Nah, kalau kita ngeliat di 300 kan dia dekat sama ini kan. Ya, berarti apa ini? 360 kurangin 6. Nah, kamu acuannya pakai yang ini. Ini juga sama ya. 360 kurangin 60. Kamu pakai acuannya. Nah, selesai kan? Cos 60. Nah, cos 60 kan ini ya, setengah. Terus sin 60, apa sin 60? Setengah akar, sorry, sin 60 setengah akar 3 ya. Oke, paham ya? Haikal paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Oh, udah, makasih Mas. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanyakan? Oke, belum ada ya. Nah, ini mungkin aku cerita sedikit lah, agak melenceng dari matematika. Karena kan kita mempelajarinya tentang komputer. Komputer itu menurutku perkembangan yang sangat hebat loh. Dia tuh sebenarnya cuma, kalau kita bilang komputer itu kata dasarnya apa sih? Komputasi kan, kalau kita bilang komputasi. Nah, ini juga kita pikir juga nih, apa yang membedakan komputer sama kalkulator? Kalau kalkulator bisa menghitung, kalau komputer bisa melakukan suatu komputasi namanya, ya. Nah, komputasinya apa? Komputasinya berbagai macam. Misalnya kalau kita bilang di dashboard kita bisa pakai if else coding apa gitu kan, untuk mengecek dia benar salah. Benar nggak nih dia x-nya lebih dari 5? Benar nggak nih dia bilangan prima? Benar nggak nih dia bilangan bulat? Sorry, bukan bilangan bulat, bilangan genap, ya kan? Jika n-nya dibagi 2 sama dengan nol gitu kan, maka dia bilangan genap. Nah, itu ya. Dia komputasinya secara biner. Dia ngecek ini nol atau satu. Nah, kalau kita bilangan tentang kompleks ya, quantum computing, wah, quantum computing udah jauh lebih canggih dari ini. Ya, karena kita sudah ngomonginnya tentang qubit gitu. Dia nggak ada ngecek nol satu, dia langsung semuanya dijalankan ya. Nol satu pun dijalankan semua gitu. Dan ini perkembangan yang sangat canggih sekali ya. Ini sudah di apa? Sudah di ini ya, lagi di riset di IBM di Amerika. Nanti kalau seandainya ke depannya ini komputasi lebih canggih, wah, sudah nggak lagi ya kita pakai if else gitu. Dan berarti dunia sudah berubah banget ya. Hanya dengan konsep matematikal loh yang sederhana, ya kan? Ini dikemukakan oleh Euler. Euler itu kalau kita lihat tahun berapa itu? Oh, 1700. 300 tahun yang lalu ya. Gitu. Bayangkan, dari 300 tahun lalu yang hanya seperti ini, yang kesannya nggak penting. Oh, bener ini, aku bilang mungkin kayak dari kalian bilang, wah mas, ngapain belajar kalkulus? Kalkulus kok kayaknya kesannya nggak penting ya dipakai di komputer. Memang, di zaman 300 tahun yang lalu emang kayak gini. Gitu. Nah, karena mungkin kalau kalian langsung dipaksa untuk, ayo coba buat program pakai quantum computing, ya nggak mungkin bro. Itu susah banget ya. Ya, kita mungkin belajar tentang teorinya dulu lah. Nah, ini teori dari bilangan kompleks, teori dari apa, turunan integral, ya. Nanti ke depannya kalau kalian mau ngambil S2, kalian mau riset lagi tentang komputer, nah itu bisa itu, siapa tahu nanti kalian yang jadi salah satu yang mengubah dunia kan, lewat quantum computing, gitu. Ya, ini cuma sekedar cerita lah ya, berarti
biar kalian ada motivasi lah untuk belajar kalkulus itu dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau emang kalian cuma belajar kalkulus yang kayak gini-gini doang, memang jujur nggak akan terlalu kepake kalau nggak kalian menjadi dosen atau kalian menjadi pengajar. Karena kan ini semua cuma teori gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan aja ya. Ini juga ada nih soal soal mungkin kayaknya nggak aku bahas ya karena ini nanti waktunya sudah mepet. Jadi kalian bisa coba kerjakan sendiri. Gitu. Nah, itu ya, itu menarik sekali tentang kompleks ya. Bilang kompleks itu memang kalau kita ngelihat di teori yang diajarkan di kelas itu ya memang kesannya membosankan. Ya, Wong itu ilmu lama lawas kan dia udah 300 tahun yang lalu gitu. Tapi aplikasinya benar-benar canggih sekali ya gitu. Oke, yang terakhir deh kita nomor 5 ya. Nah, sistem persamaan SPL ya. Ini ada ya di ALIN kan kita kita pernah belajar ini di ALIN. Jadi bagaimana caranya kita mau menyelesaikan persamaan tapi kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, gimana caranya? Jadi caranya adalah kita harus pakai eh, kita kita cari tahu dulu nih. Ini koefisiennya berapa aja nih? Nah, kalau kita lihat koefisiennya dia adalah 2 min 3 3 gitu kan. Terus yang ini nilainya min 17. Ini juga nih, 1 2 min 2. Nilainya berapa? Ini 9. Ini juga nih, 3 1 2 ya. 3 1 2. Nilainya berapa? Minus 7. Nah, tujuan kita adalah kita mau cari, kita mau modif gimana caranya supaya ini menjadi 100 100 1 ya kan? Supaya kita langsung dapat nih, exactly X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa mengubah dari sini ke sini ya. Nah, ya, caranya gimana kan gitu. Nah, caranya adalah pertama, pertama tentukan pivot di setiap titik. Nah, contoh nih pivot ya. Apa itu pivot? Pivot itu adalah acuan. Ya, pivot itu acuan. Jadi kalau kita bilang kayak gini, kita kan mau supaya ini itu nilainya 1, ya kan? Caranya gimana? Ini kita harus nolkan dulu. Jadi yang dijadikan pivot adalah yang angka 2 ini, kan gitu. Nah, pertama angka 2 jadikan pivot ya. 2 1 3 min 3 2 1 ya. 3 min 2 2 min 17 9 min 7 ya. Ini jadikan acuan ya, 2. Kalau 2 jadi acuan, artinya ini harus kita nolkan semua. Jadi yang ada pada ini ya, ya ini harus kita nolkan, harus nol. Ya ini juga harus nol. Nah, kenapa? Karena ini adalah pivot. Contoh, pivot sama dengan 2. Nah, kalau pivot sama dengan 2, ini adalah acuannya, gitu ya. Nah, gimana caranya nol? Gini ya, 2 min 3 3. Nah, ini kan min 17. Nah, kita lihat nih, dari ini kan baris kedua. Gimana caranya nol? Ya artinya baris pertama harus kita kurangi baris kedua, kan gitu. Jadi, baris kedua ini kita modif ya. Baris kedua itu adalah baris pertama kita kurangi baris kedua. Nah, gitu kan. Jadi dari sini kita lihat nih, oh baris pertama dikurangi 2 kali ya. Jadi ke 2 kali baris kedua. Jadi apa ini? Kalau kita bilang 2 kurangi 1 kali 2, berarti artinya 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kan 0 nih akhirnya. 0, gitu kan. Nah, udah. Jadi satu deret baris ini harus mengikuti rumus ini. Baris satu kurangi 2 kali baris 2 ya. Baris pertama min 3 dikurangi 2 kalinya. Berarti min 3 kurangi 4 ya. Berarti min 7.
Terus yang ini, 3 3 dikurangi 2 kalinya ini. Berarti 3 ditambah 4. Nah, 7 ya. Terus ini, min 17 dikurangi 2 kalinya ini. Berarti min 17 dikurangi 18. Berarti berapa ini? Minus 3. Oke? Nah, lakukan yang sama ya. Baris ketiga juga sama. Baris ketiga, gimana caranya kita supaya ini 0? Caranya adalah yang ini kita kalikan 3, yang ini kita kalikan 2. Jadi, 3 kali baris pertama dikurangi 2 kali baris ketiga. Nah, gitu ya. 3 kali baris pertama berarti 6, 6 dikurangi 6. 6 kurangi 6, 0 ya. Terus yang kedua, nih, 3 kali min 3, min 9, dikurangi 2 kali baris ketiga. Berarti min 9 kurangi 2, min 11 ya. Terus ini juga nih, 3 kalinya ya, 3 kali 3, 9, 9 dikurangi 2, 7 gitu ya. Nah, terus ini juga nih, 3 kali baris pertama berarti min 51 dikurangi 2 kali barisnya. Berarti dikurangi 2 kali min 7. Berarti min 51 ditambah 14. Nah, min 51 kalau kita tambah 14, hasilnya 30, minus 37 ya. Gitu. Minus 37. Nah, gitu ya. Jadi, eh bentar, harusnya benar ya. 3 dikurangi ini kan, 2 kali. 6 kurangi 6, 0. Min 9 kurangi 2, min 11. Terus ini 3 kali 3 ya, 9 dikurangi. Sorry, ini dikurangi 2 kalinya. 9 kurangi 2 kalinya. Berarti 9 kurangi 4 itu ya, harusnya 5 ya. Nah, ini janggal soalnya. Bentar, kita cek lagi, ada yang salah nggak? Baris 1 kurangi 2 kali baris 2, 0. Min 3 kurangi 4, min 7. 3 ditambah 4, 7 ya. Oke, terus 3 kali baris pertama, 6 kurangi 6, 0. eh, min 9 kurangi 2, min 11, 9 kurangi 4, 5. Betul ya? Oke, betul. Harusnya betul sih. Terus yang ini juga nih. Min 17 kurangi 18, min 35, min 51 ditambah 14, minus 37. Oke, benar ya? Nah, udah. Yang kedua, yang kedua kita jadikan ini pivot. Nah, ini pivot. Nah, kalau ini jadikan pivot, berarti yang lain harus nol kan? Gitu. Nah, eh, yang atas harus nol, yang bawah juga harus nol. Nah, caranya adalah baris pertama kita modif ya. Berarti misalnya hmm, 7 kali baris pertama dikurangi 3 kali baris kedua gitu. Jadi berapa ini? Min 21 ditambah 21. Nol ya. Terus ini 21 minus 21. Nol. 7 kali baris pertama. Oh, berapa itu? 17 kali 7. Min 119 ditambah 35 kali 3 ya. 105 ya berarti. Min 119 ditambah 105. Minus berapa? Minus 14 ya. Gitu. Terus habis itu eh nah, yang kita nolkan kan ini lagi nih, baris ketiga juga. Terus baris ketiga, nah ini ya, baris ketiga itu caranya adalah yang ini kita kali 11, yang ini kita kali 7, kan gitu. 11 kali B2 minus 7 kali B3, ya.
Ini kita kali 11 berarti min 77. Itu kita kali 7 berarti ditambah 77. 0 ya. Terus yang itu kali 11. 77 minus 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35 ya. 77 kurangi 35 itu, sorry, 7 kurangi 5 berapa sih? 2 ya. 42 ya. 42. Nah, terus habis itu tinggal ini ya, 11 kalinya ini dikurangi berarti ditambah ya. Ditambah 35 kali 7. Nah, minus 35 berapa tuh? Kali 4. 35 kali 4 berapa? 140 ya. Ya, kayaknya kayaknya itu deh. Nah, terus habis itu sisanya tinggal yang ini kita jadikan pivot. Sorry, ini kita jadikan pivot. Yang ini jadikan pivot, yang ini harus dinolkan. Ya, gitu. Nah, baru ini jadi pivot. Nah, jadi pivot artinya, eh, nah ini kan nurut ya, ini min 140. Nah, terus yang ini tinggal kita nolkan. Nah, cara mengenolkan ini gimana? Baris kedua itu adalah tinggal kita buat baris ketiga dikurangi 6 kali baris kedua. Itu ya. Nah, sorry, baris ketiga dikurangi 6 kali baris kedua. Jadi 0 kurangi 6 kalinya 00, terus 0 dikurangi 6 kalinya min 7 berarti 42. Ini harusnya 42 ya. Terus 42 dikurangi 6 kalinya 0. Nah, ini juga sama ya. Min 140 dikurangi 6 kalinya 35. Berarti ditambah 35 kali 6. Nah, 35 kali 6 itu 210 ya. Berarti min 140 ditambah 210. 70 berarti ya. 70. Angkanya selek ya. Mungkin kayaknya ada salah deh. Ya, nggak tahu lah. Mau nanti nanti kalian teliti sendiri lah ya. Nah, dari sini kalau kalian bagi bagi sama ya, jadi nanti dapatkan 100 001 001-nya hasilnya berapa ya. Ini kayaknya ada yang salah deh. Nanti kalian tinggal teliti lagi. Oke, udah itu aja sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Oke, belum ada ya teman-teman.